Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fajri hari ini akan membahas topik seputar resolusi tahun baru. Ustazah, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Fajri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Ustazah Fajri, sekarang kita di penghujung tahun nih. Betul banget. Sudah 12 bulan hampir berlalu dan kita akan sebentar lagi tahun baru. Nah, biasanya 2024 berlalu nih. Dan kita menyambut 2025. 2025. Nah, biasanya punya resolusi nih. Iya, menjelang tahun baru anak nih. Muda ya, anak Iya. muda semangat. Semuanya. Tidak hanya anak muda. Oh, termasuk ustazah juga. Ustazah juga. Nah, kalau Isan sendiri nih resolusinya apa nih? Mau jalan-jalan yang banyak sih. Jalan-jalan mulu kagak pegel tuh kaki. Pegel ya. Traveling. Fantasyiru fil art. Suruh menyebar di muka bumi. Berarti ibadah ya Ustazah ya? Iya, Jalan-jalan. Pegel Ustazah. Mau ibadah jalan-jalan berarti. Jalan-jalan. Kalau Fajri ini apa nih? Saya resolusi tahun barunya. Menyambut 2025 ya. Pertama ya resolusinya pengen punya anak. Amin. Yang kedua ya pengen punya rumah Ustazah. Amin. Karena sampai saat ini masih ngontrak nih. Insya Allah. Ya mudah-mudahan sih Wakil Menteri Perumahan Pak izin Pak. Perumahan rakyat Pesan ya. sponsor. Terus yang ketiga ya pengen punya pengen punya kendaraan dan membahagiakan keluarga. Betul. Terutama ibu ya. Ibu, istri, pokoknya keluarga lah Ustazah. Termasuk ya keluarga Kamis Manis nih. Oh iya. Kalau Ustazah punya resolusi? Iya, resolusi Ustazah apa nih? Iya, jadi sebenarnya Ustazah ingin menambahkan ya. Ini anak muda kan semangat nih resolusi ini itu gitu ya, banyak. Ada yang tadi Ican jalan-jalan, Fajri punya rumah, terus punya anak. Nggak salah, ini semuanya benar. Artinya ini niat yang mulia, tujuannya juga mulia. Tapi ada yang lebih mulia dari itu semua. Artinya apa? Bukan nggak boleh, tetapi ditambahkan dan bahkan ini harus nomor satu bahwa ketika kita berganti tahun, mungkin kita berganti tempat, berpindah tempat atau berganti suasana atau bahkan mungkin berganti organisasi, berganti kerjaan dan lain-lain, sebenarnya ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa kita disuruh banyak mengumpulkan bekal atau disuruh berencana, dan sebaik-baik rencana itu adalah kita menambahkan iman dan takwa kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Saling berbekallah kalian atau siapkanlah perbekalan, dan sebaik-baik perbekalan atau sebaik-baik rencana adalah takwa. Ya, menambahkan ketakwaan. Jadi sebelum yang tadi itu misalkan jalan-jalan mau ke sini, kemudian sebelum punya berarti rumah. salah dong Ustazah. Enggak salah. Kirain jadi, salah, aduh. Ditambahkan, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah nomor satunya sebisa mungkin kita niatkan menambahkan iman dan takwa. Jadi kalau kita niat bahwa kita pengen tahun nanti yang baru ini kita imannya bertambah, pemahaman agamanya bertambah. Insya Allah pemahaman dari yang pertama ini akan memberikan keberkahan rencana-rencana kita yang selanjutnya. Yang tadi Fajri udah rencana 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang pertamanya itu jangan yang dunia semua. Kan tadi dunia semua tuh. Kalau gitu saya revisi saja ya. Mohon maaf nih, saya revisi nih. Pertama saya ingin meningkatkan iman dan takwa. Resolusi nomor 1. Ya, jadi ketika iman dan takwa itu baik atau kita punya iman dan takwa yang terus bertambah atau meningkat ya, itu memberikan keberkahan semua yang resolusi yang kita inginkan. Bahkan bisa jadi keberkahan itu dengan Allah berikan apa? Kemudahan-kemudahan kita mencapainya.
Misalkan pengen jalan-jalan, iya, mudah jalan-jalan, padahal mungkin hal yang di sisi manusia mustahil tuh kita jalan-jalan Iya. atau apa, atau punya rumah gitu Pak Jri, Iya, seakan-akan betul. mustahil, tapi mustahil itu di sisi manusia. Kalau di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Iya. Allah adalah Khalik ya, Allah itu adalah pencipta. Jadi Allah maha memungkinkan yang tidak mungkin di sisi manusia. Jadi selalu berharap, dan yang pertama itu yaitu usahakan yang pertama itu memang Iman. diniatkan kita ingin meningkatkan iman kita. Artinya kita ingin menyertakan Allah, kita ingin bersama Allah, kita ingin diridhoi Allah, maka mudah-mudahan Allah lancarkan semua urusan-urusan kita dan Allah sukseskan kita di dunia dan di akhirat. Berarti untuk mencapai resolusi yang pertama itu bisa melalui resolusi yang lain ya Ustaz. Misalnya tadi mau jalan-jalan, karena jalan-jalan ibadah bisa meningkatkan iman dan takwa juga gitu. Punya rumah, misalnya punya anak, berarti bisa Anaknya jadi menambah- berkah, anaknya iya, jadi soleh atau soleha. bisa menambah gitu iman ya. dan takwa juga gitu Ustaz. Nah betul. Jadi istilahnya kan ini yang 2, 3, 4, 5 ini dunia, tapi bukan nggak boleh kan emang kita hidup di dunia. Tapi ketika dunia ini menjadi sarana untuk kebaikan, contohnya gini, punya rumah biar membahagiakan istri, Iya. punya rumah biar ibunya Bisa ngumpulin keluarga gitu, bisa. ibunya senang Ngaji ya. karena Ya, anaknya bisa udah buat mapan, pengajian, kan ya. itu ibadah. Ya, terus pengen jalan-jalan supaya lihat kebesaran Allah di muka bumi ini. Masya Allah itu. Pengen jalan-jalan supaya terbuka pikirannya dan ingin menjadikan Indonesia Superpower negara baru. negara Negara yang superpower. Nah, itu emang kita harus jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan kita Nggak nggak tahu ya. tahu bagaimana negara berkembang, bagaimana dunia berkembang, bagaimana manusia-manusia di belahan bumi yang lain udah begitu maju ya, atau nanti kita bisa belajar dari mereka Studi banding lah ya. ya kelebihan mereka, kekurangan mereka, di mana kekurangan kita gitu. Berarti mindsetnya resolusi itu jangan cuma resolusi dunia ya, resolusi akhirat harus Nah itu saya jadi nomor ingat tuh, satu. apa kata orang tua saya, kalau misalnya saya kerja gitu, lu dunia mulu, akhirat tuh pikirin. Kalau udah akhirat dapat, dunia ngikutin saja katanya. Iya, jadi memang sebenarnya itu kan wasiat dari guru-guru kita, orang tua kita ya, bahwa akhirat dulu nanti dunia ngikut gitu. Iya, Ya. kadang-kadang kan ada kan kita kalau udah kerja nih atau berkegiatan tuh sampai lupa yang namanya sholat, ngaji kayak gitu kan. Nah itu saya kadang-kadang tegur sampai begitu saja. Dan itu memang ada dalam sebuah hadis ya, Hisan dengan Fajri, bahwa kalau kamu ingin dunia maka harus dengan ilmu. Kalau kamu ingin akhirat maka harus dengan ilmu. Dan kalau kamu ingin keduanya maka dengan ilmu. Jadi semua itu bisa kita capai, dunia dan akhirat itu bisa kita capai asal kita punya ilmunya. Nah ini sekarang generasi muda atau anak muda harus punya ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu akhirat, ilmu dunia. Kalau mau keduanya dengan ilmu juga gitu. Ya kita kan pengen keduanya ya. Iya. Sebagaimana doa kita, Doanya Rabbana ilmu, atina fid ilmu. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika pengen keduanya harus dengan ilmu. Nah, insya Allah nih Kamis Manis merupakan sarana keilmuan kita juga. Artinya di Amin. sini kita Alhamdulillah. mudah-mudahan dapat ilmu, di sini mudah-mudahan kita punya wawasan, di sini kita mudah-mudahan punya sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.